Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mitra Muslim? Udah lama banget ya kita nggak ketemu, Umi, Emak. Apa kabarnya juga? Baik, alhamdulillah sehat, bahagia. Nah, karena kita udah lama nggak ketemu juga, otomatis banyak berita, banyak juga kasus yang kelewat kita obrolin. Padahal pasti seru banget ya. Iya, ada yang seru, ada yang sedih. Iya. Macam-macam. Tapi alhamdulillahnya akhirnya kita bisa ngumpul lagi. Alhamdulillah. Ya, Sekian purnama. betul, ngumpul lagi, ngobrol lagi dan Betul. belajar bareng lagi di Insya Umi Allah. dan Emak. Ngobrol yuk nak. Umi emaknya. Umi dan lagi emak. sama Umi dan emak. Masya Allah. Sama kamu Tia. Alhamdulillah. Nah, Umi Emak, kali ini Mutia mau bahas sesuatu yang rame nih di sosial media. Sebenarnya nggak baru-baru ini sih, cuman sudah lama dan sampai ada tes online-nya. Gitu. Cuman mungkin sekarang jadi rame karena ada yang kata orang-orang tuh standar TikTok. Ibaratnya kan, jadi kita mau bahas tentang love language atau bahasa cinta. Bahasa cinta. Nah, apa hubungannya sih sama standar TikTok? Jadi memang sekarang itu di sosial media, terutama di TikTok itu banyak orang yang menunjukkan apa ya, mungkin bahasa cintanya gitu terhadap pasangan atau terhadap keluarga, temannya tuh berbeda-beda. Nah, Betul. akhirnya karena orang lebih mudah mengkonsumsi itu, menerima informasi itu, jadinya kayak menyamaratakan, harusnya aku diperlakukan seperti ini, harusnya aku diperlakukan begini, harusnya aku dikasih ini. Nah, itu akhirnya jadi standar yang sebenarnya nggak harus dan nggak ada gitu. Nah, itu apa ya, sampai ada tes online-nya untuk tahu nih love language atau bahasa cinta. Nah, Keren. bahasa cinta itu sendiri kan ada 5 ya. 5. Ada pertama ada words of affirmation nih atau kalimat pujian, afirmasi. ya afirmasi atau pujian. Lalu ada quality time, menghabiskan waktu berkualitas. Menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Lalu ada receiving and giving gifts atau menerima dan memberi hadiah. Lalu ada act of service, perilaku nyata gitu. Dan yang terakhir ada physical touch atau sentuhan fisik. Bukan physical attack ya. Serem ya itu physical attack. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kita. Gede-gede lus ini. Nah, sekarang tuh kan banyak banget orang yang bilang, yaitu tadi standar TikTok, kalau semisal aku ini anaknya words of affirmation banget, atau kalau semisal dia nggak ngasih kalimat manis ke aku, kayak aku ngerasa nggak disayang, aku kayaknya nggak disayang gitu lah. Lalu ada aku anaknya acts of service banget, kalau dia nggak bantuin aku atau dia nggak nolongin aku, misal bukain pintu buat aku atau kayak sekedar bikin minuman untuk aku, itu betul dia nggak sayang sama aku gitu. Nah, sebetulnya love language itu apa sih menurut Umi dan Emak sendiri? Love language dari bahasa ini ya, dari bahasa Inggris. ku yang sebagai orang biasa. Maksudnya bukan ahli ya, bukan psikolog, bukan mentor atau apa, tapi sebagai ibu, love language itu ya bahasa cinta aja. Bagaimana cara kita menyampaikan atau yang sesuatu yang kita inginkan dari orang lain. Betul. Apakah kalau misalnya anakku tuh suka bilang, mama ini orangnya act of service gitu, apa-apa mesti Dilayanin. Melayanin. Jadi apa-apa mesti ini semua mama yang ngerjakan. Aku juga nggak tahu sih kalau dari sisi psikologi itu maksudnya bahasa cinta itu sesuatu yang ingin kita dapat atau sesuatu yang biasa kita lakukan sama orang lain. Mungkin psikolog yang lebih tahu sudut ya. pandangnya Jadi emang tiap orang beda-beda sih kebutuhannya. Apakah kebutuhan kita atau kebutuhan orang-orang kepada kita itu juga pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Itu sih pemahamanku gitu ya. Kalau menurut Umi?
Bahasa cinta ya, kalau Umi melihat bahasa cinta itu sesuatu ungkapan cinta Betul. kepada lawan kita, siapapun itu. Mungkin sama kucing bisa jadi ya kan, sama pasangan, sama anak, dan itu semuanya tidak bisa disamakan, Kak. Tidak bisa disamakan, sama seperti bahasa cintanya Allah. Ya kan? Sama seperti bahasa cintanya kita kepada Allah atau Allah kepada kita. Jadi timbal balik ya kalau mau ngomong bahasa cinta. Seperti terima kasih. Itu kan jadi satu ungkapan juga kan. Berarti itu apa? Afirmasi. Terus kasih. Afirmasi bukan? Bukan, itu pujian ya. Kita selalu mengucapkan sesuatu yang sedikit-sedikit, ya Allah terima kasih, atau Alhamdulillah. Terus Umi terima kasih, terus atau Pak terima kasih ya sudah dibeliin, atau gitu loh. Terus Umi makasih ya sudah dimasakin. Itu kan juga, itu kalau di rumah itu sudah menjadi kayak rutin, Kebiasaan. otomatis Ya, otomatis Iya, itu iya. seperti itu. Sama seperti kita kepada Allah, otomatis kita selalu harus bersyukur. Setiap hari kita sudah bangun pagi dalam keadaan sehat, kan pasti terima kasih ya Allah, betul, hari ini betul. Engkau bangunkan aku kembali. Itu bahasa cinta kita Betul. kepada Allah, dan Allah pasti akan sangat sekali menyambut kita, dan kemudian ditambah lagi nikmatnya karena kita bersyukur atas pagi hari itu. Oke. Oke. Nah, berarti dalam Islam itu bahasa cinta bukan cuma soal aku merasa dicintai ya, tapi juga niat dan tindakan, karena nggak hanya kita ketika menerima, tapi kita juga memberinya kan. Betul. Saling ya. Betul. Saling. Benar. Nah, sekarang tuh banyak yang bilang bahwa mereka tuh butuh reassurance atau validasi, kepastian setiap hari ini. Kalau sebagai bukti kalau mereka tuh butuh, mereka tuh memang disayang gitu kan. Misal ada pasangan yang kayak, kamu sayang gak sih sama aku? Seperti kayak gitu. Atau ada yang orang yang butuh diberi hadiah, misal setiap bulan atau apa, setiap ketemu gitu. Nah, wajar nggak sih kayak gitu ketika kita minta seseorang atau lawan kita, entah itu pasangan, keluarga, anak, orang tua, teman, minta ke orang lain untuk diberi kepastian gitu, supaya kamu sayang aku nggak sih gitu. Iya. Wajar nggak sih? Maksud. Kayak gitu? Wajar nggak? Kalau Umi bilang wajar, dan itu sunatullah, fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia memang seperti itu. Karena Allah pun akan memberikan imbalan atau balasan ya terhadap hamba-hambanya yang taat kepada Allah, ya kan? Ya itu sudah menjadi satu semangat gitu kan. Apalagi sekarang bonusnya, kalaupun pahala itu diperlihatkan ya, Kak Mutia, Umi, Mak, itu mungkin rumah kita akan penuh dengan pahala-pahala Allah. Kalau dilihatkan. Kalau dilihatkan gitu kan. Tapi kan Allah nggak memperlihatkan kan. Jadi kita tuh tetap harus semangat untuk mencari ridho Allah. Dan di sini di hubungan kita dengan antar manusia sudah pasti kan hablum minalnas dan hablum minallah. Hablum minallah itu seperti tadi kita bersyukur, dan hablum minalnasnya seperti kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih, terus kemudian mengucapkan bahasa cinta yang memang mungkin bahasa cinta kita, misalnya kalau Umi dilayani atau dibilang I love you ya, itu seneng, masya Allah kan gitu. Berarti ini act of service sama words of affirmation ya. Mungkin ya, mungkin ya. Karena Umi juga banyak ngomong I love you ke anak-anak gitu. Jadi kalau udah mau pisah atau Umi mau pergi atau I love you Kak, gitu. Gitu. Ya, wajar atau enggak, normal atau enggak, pasti wajar banget ya. Saya rasa kalau semua orang itu pasti butuh sih Kak yang namanya validasi seperti itu. Cuman mungkin spektrumnya beda-beda. Ada yang pengen terus diomongin, ada yang ya enggak, dikit-dikit sesekali nggak apa-apa gitu. Pengen memang misalnya kita udah masak capek-capek, nih mama enak banget ya masakannya gitu. Tapi nggak juga harus tiap hari. Tapi ada loh memang yang harus setiap kali, dia memang butuh validasi. Spektrumnya beda-beda, tapi wajar sih. Tapi kalau menurut Emak, kalau terlalu sering minta validasi itu juga mungkin agak berlebihan ya. Artinya mungkin orang
dia ada tangkinya yang kosong di hatinya sehingga dia butuh penegasan dari orang lain, harus dikasih butuh bukti. Apa nih buktinya cintamu padaku? Gitu. Tapi wajar, cuman yang penting nggak berlebihan aja. Tapi memang tangki bahagia itu nggak boleh boleh kering, kosong. nggak boleh kering, nanti karatan. Kebutuhan tangki cinta tiap orang tuh kan beda. Beda-beda, Anak-anak, betul. orang dewasa itu pasti beda-beda. Betul. Dan isinya pun beda-beda, Mak. Iya, kebutuhannya beda. Betul. Nah, tadi kan Umi dan Emak bilang kalau tangki cinta kita tuh harus full. Nah, gimana misalnya ketika bahasa cinta dan tangki cinta kita tuh tidak terpenuhi, lalu yang berujung kita tidak merasa disayang nih. Nah, takutnya kan di masa depan akan jadi bom waktu ya. Gimana sih caranya kita biar tahu bahasa cinta atau love language masing-masing dan gimana cara menyeimbangkannya gitu. Masing-masing itu dari sisi kita atau orang yang bersama kita. Bersama kita. Jadi misal ini aku sama anakku. Iya, misal saya dan sama ya orang tua. Misal posisinya saya anaknya emak, Umi dan emak gitu. Nah, bahasa cinta saya ini quality time. Jadi saya pengen bareng terus nih, sedangkan emak ini bahasa cintanya giving gifts atau ya menerima dan memberi hadiah gitu. Nah, kan kita berbeda nih. Bagaimana cara kita supaya ketemu di tengah dan nggak saling kosong nih gitu. Komunikasi sih ya. Iya. Komunikasi. Dan Tanyakan. Soalnya mungkin ketika awal-awal ya kita anak-anak masih kecil, mungkin kita nggak ngerti ya kebutuhan cintanya itu, bahasa cintanya itu apa. Tapi ketika kita mulai belajar sebagai orang tua tuh kan kita belajar terus ya. Sampai hari ini pun masih belajar terus. Dan kita itu ternyata semakin kesini semakin yakin bahwa cara paling penting untuk kita bisa saling tahu, saling memahami itu ya komunikasi. Kalau memang tidak terbiasa komunikasi ya nggak ujuk-ujuk gitu ya, tapi dibangun dulu bondingnya, kemudian ditanyakannya itu juga bahasa cintamu apa ya? Nggak gitu juga gitu loh. Jadi kita dipelajari lah, dipelajari. Tanda-tandanya seperti apa gitu. Karena ada kok orang misalnya yang nggak suka disentuh, kan suka terlalu sering dipeluk, dipegang-pegang gitu. Ada juga yang nggak suka kayak gitu. Jadi kita cari tahu dengan kebiasaan membangun bonding, kemudian komunikasi. Nggak ada kata terlambat sih soalnya. Biarpun mungkin waktu kecil kosong gitu ya, tapi atau kita belum tahu, tapi ketika seiring bertambah usia bisa kok tetap kita bangun itu. Kadang juga taunya juga secara natural ya, maksudnya nggak harus yang kayak tadi bahasa cintamu apa? Enggak juga. Kadang justru natural kayak ternyata dia suka dia suka kayak gini. Seiring dengan waktu, seiring dengan usia, seiring dengan pengalaman, insya Allah itu akan berbeda-beda. Beda-beda juga. Jadi tetap kenali yang 5 bahasa cinta itu dan praktekkan terus di satu saat, satu waktu itu mungkin itu yang menjadi titik ininya ya, titik kebahagiaannya tuh di situ. Cuman satu titik kebahagiaan kita semuanya, yaitu apa? Ridhonya Allah. Dari ridho Allah bahwa apapun yang aku kerjakan itu semuanya mencari ridhonya Allah. Kita misalnya Umi, Emak masakin untuk keluarga, ya karena ridho Allah aja. Anak-anak berbakti kepada orang tua, memang minta ini saya kerjakan untuk Allah. Sebagai orang yang satu, yang beriman, 2 yang taat, dan ilmu itu juga dari Allah untuk hamba-hambanya atau orang-orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya nggak bersih, ilmu nggak akan masuk, Mak. Betul. Kalau hatinya nggak bersih, ibadah kita, sholat kita juga nggak akan ada efek untuk kebaikan kita. Ya begitu-gitu aja, karena sholatnya ya, dia sholat untuk siapa? Ya untuk aku. Padahal sebenarnya sholat itu untuk Allah. Kita belajar itu untuk Allah, bukan untuk Umi, bukan untuk kamu. Untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah. Jadi tetap diseimbangkan 5 bahasa cinta itu, karena setiap waktu mungkin di saat kecil bahasa cintanya itu dipuji, disupport ya kan. Terus nanti sudah gede maunya peluk kan kadang tuh anak-anak lari-lari itu tuh bruk kita dipeluk ya kan. Sekarang bahasa cintanya apa? Afirmasi atau aku senangnya dikasih hadiah. Senang banget aku dikasih hadiah. Biasa anak Gen Z. Pokoknya yang namanya bahasa cinta itu enggak. Betul. Kalau
bahasa satu, cintaku ya ini udah ini satu. berarti ini Enggak itu terus. ada spektrumnya. Beda-beda. Malah sekarang ini kayak Umi dulu sukanya dilayani. Padahal cuma diambilin minuman, seneng Senang banget. aja, senang banget gitu. Diambilin diselimutin, seneng banget. Sekarang beda lagi. Kalau nggak dengar I love you, kayak nggak lega aja. Nah itu tadi butuh validasi, tetap butuh Kayak validasi. nggak lega. Kalaupun nggak dapat minta gini. I love you Kak, gitu kan. Jadi kita dulu yang ngomong, terus dia bilang, ada aja udah enak gitu loh. Tapi tetap timbal balik. Iya. Ya. Maksudnya nggak hanya menerima, tapi kita juga memberi. Karena kita sadar bahwa kita juga butuh itu. Kalaupun anak kita nggak butuh, kita pancing supaya apa? Jadi terus kayak magnet itu nyambung mulu ya, bonding kata Oma, nyambung mulu. Okay. Nah tadi kan Umi beberapa kali sempat menyebutkan bahwa selain dengan manusia, kita juga dapat nih bahasa cinta dari Allah gitu. Misal bagaimana Allah menunjukkan rasa cintanya kepada kita hambanya, lalu bagaimana hambanya menunjukkan cintanya kepada Allah. Nah di Islam sendiri ada nggak sih bahasa cinta itu sendiri seperti yang tadi Umi contohkan beberapa kali? Ada banyak, banyak sekali. Misalnya. Kalau bahasa Arab kan biasanya kita Umi lagi ngomong bahasa Arab jadi anak uhibbaka, anak uhibbuki fillah, ya kan Mbak ya, anak uhibbuki fillah, terus saya mencintaimu karena Allah, ya kan, terus ya habibi, wahai kekasihku, engkaulah pujaan hatiku, nah seperti itu. Nah kalau bahasa cinta dalam kacamata Islam itu kita memberi itu tidak berharap balasan, terus kemudian kita memberi memang berharap balasan hanya dari Allah. Jadi ikhlas ya Kak ya, ikhlas dan semuanya itu kita tunjukkan atau kita berikan cinta kita hanya kepada Allah dan ada doanya. Ada doa untuk kita, ya Allah aku memohon cintamu ya Allah, aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah, dan aku memohon mudahkan kami untuk mengamalkan amalan yang engkau cintai. Jadi tetap cinta, itu bahasa cinta dalam Islam. Itu juga seperti ini ya, kita minta reassurance tadi itu ya juga, tapi dalam bentuk doa. Betul, gitu. kita berdoa supaya kita bisa mengerjakan semua amalan yang Allah cintai dan kita meminta bahwa kita tuh minta cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, semua yang kita mau pasti dikasih, betul nggak? Insya Allah. Yakin maksudnya. Kalau Allah udah cinta sama kita, kita udah nangis dikit aja, Allah sudah langsung bupuh lari, nopo ini kamu ya, gitu. Iya. Kalau emak itu mungkin melihatnya dari sudut pandang kita manusia ke Allah ya. Karena kalau Allah ke manusia ini kan memang Allah tuh maha cinta, maha pengasih, maha penyayang. Yang kalau kita yakini itu sudah kayaknya kita nggak ada yang berat gitu dalam hidup kita. Kalau kita yakin bahwa Allah itu memang maha cinta, maha pengasih, penyayang. Tapi kalau dari sudut pandang kita kepada Allah itu mungkin seperti yang dicontohkan Rasulullah ya, kalau kepada Allah itu kan Rasulullah itu manusia paling sibuk di dunia ya, kan tugas beliau itu amat sangat banyak, baik tugas kenegaraan, tugas agama dalam sisi dakwah, kemudian sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala pemerintahan, semuanya kan sibuk banget. Tapi Rasulullah menjadikan sholat kan sebagai istirahat, waktu istirahat beliau bermesra-mesra dengan Allah, menyampaikan rasa cinta beliau, rasa keluh kesah segala macam itu kan ketika sholat. Itu kalau yang dicontohkan Rasulullah bahasa cintanya kepada Allah. Kalau Rasulullah bahasa cintanya kepada sesama manusia, pada itu umatnya. Ada narasumber kita itu pernah cerita, ternyata Rasulullah itu ketika berkomunikasi dengan sahabat itu dengan cara yang berbeda-beda makomnya satu sama lain. Misalnya dengan Umar bin Khattab yang orangnya keras begitu ya, tapi juga di sisi lain begitu sangat lembut. Itu akan berbeda ketika beliau berbicara dengan misalnya Abu Bakar atau Zaid bin Harisah atau yang lain. Jadi semua itu disesuaikan dengan mungkin yang kita sebut sekarang bahasa cintanya masing-masing. Cara beliau berkomunikasi itu berbeda satu sama lain. Itu hebatnya. Jadi perlakuan Rasulullah itu kepada para sahabatnya, kepada para istri-istrinya. Bukan hanya perlakuan, tapi cara ngomong, cara berkomunikasi itu juga disesuaikan begitu. Ya, perlakuan itu maksudnya hubungan hablum minan nasnya Rasulullah dengan umatnya itu
berbeda-beda yang kemudian hari ini kita itu mencontoh ya sunnah-sunnah hubungannya Rasulullah bersama para sahabatnya, bersama para istrinya, bagaimana saat Rasulullah membantu istri-istri beliau seperti apa yang hari ini kan juga harus dikerjakan oleh para suami-suami ya kan. Intinya cinta kita ya Kak, Mak, tidak boleh lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada manusia maksudnya ya, siapapun anak, betul, suami, betul. teman atau bahkan harta ya. Iya, apalagi itu mah udah lewat. Umi ninggalin semua loh ini, Masya Allah. Intinya begitulah, pokoknya jangan menomorduakan cinta kita kepada Allah. Iya, betul. Dan hindari apa tuh? Melanggar syariat. Oh iya, pasti. Dan yang kedua, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Itu hindari. Karena saking cintanya jangan kita. Jangan tunduk kepada hawa nafsu. Saking cintanya kita kepada orang lain atau anak kita, semuanya permintaannya dikasih. Sampai kita melanggar syariat atau memperturutkan hawa nafsu. Itu nggak boleh. Oke, Umi Emak, jadi bahasa cinta atau love language itu nggak hanya kita ke manusia dan nggak hanya ketika kita menerima aja ya, tapi juga timbal balik. Dan juga bahasa cinta kita sebagai hamba Allah pastinya gitu. Dan caranya juga beragam. Pun kalau misal kita belum bisa menunjukkan bahasa cinta secara langsung lewat 5 tadi, kita juga bisa mengungkapkan bahasa cinta lewat doa ya. Kita saling mendoakan hal-hal baik untuk orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, keluarga kita sih. Dan satu, yakinlah bahwa orang baik pasti mendapatkan orang baik pasangannya ya kan. Terus Allah juga sudah memberikan janjinya bahwa solih dengan solihah, ya kan? Yang surat An-Nur ya? Iya, terus Ali Imran 31, terus Ar-Rum juga Allah sudah menjanjikan bahwa kita akan hidup berpasang-pasangan. Malah kalau bisa, kalau nggak menikah, ada suratnya, ada ayatnya kita disuruh untuk menikah gitu. Kapan nikah? Doakan aja ya, insya Allah. Oke. Terima kasih Umi Emak. Langsung diputar. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Mitra Muslim, kita sudah banyak banget dapat insight dari Umi dan Emak. Jangan lupa tonton terus Umi dan Emak dan stay tune untuk episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.